Vivat cor Jesu per cor Marie. Hiduplah hati kudus Yesus melalui hati Bunda Maria. Sahabat yang terkasih dalam hati kudus Yesus, salam jumpa dalam resi renungan singkat Dehonian hari ini. Mari kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan sabda Tuhan dalam resi hari ini. Semoga hati kudus Yesus selalu merajai hati kita semua. Sahabat pendengar renungan singkat Dehonian yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dengan saya Romo Andreas Nugroho SCY di Paroki Santo Isidoro Singkut, Provinsi Jambi. Bagaimana kabar Anda? Semoga dalam keadaan baik dan sehat. Untuk mengawali renungan kita pada hari ini, Minggu tanggal 22 Januari tahun 2017, yakni hari Minggu biasa yang ketiga tahun A, mari kita bersama-sama mendengarkan sabda Tuhan dari Injil Matius bab 4 ayat 12 sampai 23. Ketika mendengar bahwa Yohanes telah ditangkap, Yesus menyingkir ke Galilea. Ia meninggalkan Nazaret dan diam di Kapernaum di tepi danau di daerah Zebulon dan Naftali, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Tanah Zebulon dan tanah Naftali, jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain, bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut telah terbit terang. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Dia. Dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula dua orang bersaudara, yaitu Yakobus anak Zebedius dan Yohanes saudaranya bersama ayah mereka Zebedius sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka, dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya, lalu mengikuti Dia. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Allah, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan antara bangsa-bangsa itu. Saudari-saudara pendengar renungan singkat Dehonian yang dikasihi Tuhan, letak kebahagiaan manusia beriman adalah ketika ia menyediakan dirinya untuk ikut serta dalam mewartakan kabar sukacita. Suatu kali ada sebuah perbincangan kecil antara seorang prodiakon dan calon prodiakon dalam sebuah paroki. Dikatakan demikian, kita memang tidak sempurna, tapi dalam ketidaksempurnaan itu kita menyediakan diri dipakai oleh Tuhan untuk menyampaikan kabar sukacita kepada umat di stasi kita masing-masing. Ya, seperti Injil hari ini, pemandangan tidak biasa tersingkap, di mana Yesus memanggil murid-muridnya yang pertama. Dikatakan tadi dalam Injil, lalu segera mereka meninggalkan jalannya dan mengikuti Dia. Para murid tidak ingin melewatkan kesempatan berharga ini. Mereka segera menanggapi panggilan Tuhan dan meninggalkan segalanya untuk mengikuti Dia yang memiliki segalanya.
Mereka tidak lagi mengacuhkan, membelakangi, atau bahkan memunggungi sang terang yang bersinar itu, tapi mengarahkan pandangan kepada sang terang itu sehingga wajah, hati, dan tindakan mereka disinari oleh pancaran terangnya. Mengikuti Yesus sambil melihat karya-karya ajaib dalam berbagai mukjizat memang mengagumkan dan membanggakan. Ada kalanya para murid Yesus pun mungkin pernah berujar, hebat ya dia yang saya ikuti. Tapi ternyata para murid tidak hanya diajak untuk mengikutinya pada saat-saat yang menyenangkan saja, yang mengagumkan saja, saat-saat yang dahsyat saja, tapi mereka pun diajak untuk mengalami saat di mana Yesus mengalami kesulitan dan kesusahan waktu berdoa di Taman Getsemani, diludahi, dicaci, pada saat pengadilan, disiksa, menderita memanggul salib, dan akhirnya wafat tergantung di kayu salib. Saudari-saudara, mengikuti Yesus berarti juga ikut mengalami seluruh proses hidup yang pernah dialami Yesus, baik itu menyenangkan, menggembirakan, atau menegahkan dan kepayahan. Itulah namanya mengikuti Yesus secara total, tidak setengah-setengah, apalagi anget-angetan. Inilah jaminannya kalau kita setia pada bimbingan Sang Terang, maka kita akan mengalami kebahagiaan kekal seperti Yesus yang mengalami kebangkitan kekal. Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun Anda berada, tanpa kita, Yesus tetap mulia. Tanpa Yesus, kita sengsara. Mengikuti Yesus di zaman ini berarti juga berupaya untuk membiasakan diri dengan nilai-nilai baik yang ditawarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Antara lain, lebih bijaksana dalam menerima berita dan mencermatinya. Jangan sampai kita ikut arus dalam mengabarkan berita bohong. Memangkas rantai benci dengan lebih berusaha untuk mengampuni. Memilih kata-kata dan sapaan yang sejuk bagi terciptanya kedamaian dan kerukunan umat manusia. Untuk itu, saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, semoga terangnya menyinari kita sehingga kita pun bisa menjadi terang bagi sesama kita dalam tutur kata dan tingkah laku yang baik kepada sesama. Saudari-saudara, berkat Tuhan menyertai perjalanan, pekerjaan, dan kegiatan harian saudari-saudara dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.